Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum. Kita lanjutkan daurah kita di pertemuan ke-17. Masih di kitab Muamalah. Kita masuk di asul bab suluh atau perdamaian. Bisa diterjemahkan perdamaian. As-sulhu lughatan qat'u an-nizai. Secara bahasa suluh adalah yaitu memutus persengketaan atau perselisihan. Wa syar'an secara syar'i akdun yahsulu bihi dzalika. Satu akad, dengan akad tersebut yaitu nanti terwujud yaitu apa? Perdamaian. Terwujud apa? Terputusnya persengketaan. Dzalika itu kembali ke qat'u an-niza. Suluh ini sebenarnya ada beberapa macam, tapi kalau yang dibahas ini adalah tentang suluh muamalah ya. Jadi selain suluh muamalah ada suluh bainal muslimin wal kufar ya, antara kaum muslimin dan orang kafir. Kemudian suluh baina al-imam wal bughat, antara penguasa dan pemberontak. Kemudian juga suluh antara suami istri. Nah, di sini suluh yang bahas adalah di bab muamalah, ya, di bab muamalah. Nanti di suluh ini ada rukunnya, tapi di sini nggak disebutkan ya rukun suluh. Ya, di suluh ini ada rukunnya di antara yaitu ada muddain, orang yang mengklaim. Orang yang mengklaim, kemudian ada mudda'a alaihi, orang yang diklaim atau dituduh. Ada mudda'a bihi, yaitu objek yang diklaimkan. Kemudian nanti musolah anhu, kemudian ada musolah alaihi dan sighoh. Ya, nanti kita lihat bentuknya apa, gambarannya seperti apa tentang suluh ini. Yang pertama mudda'in satu, kemudian yang kedua mudda'a alaihi. Mudda'a itu yang menuduh. Ya sebenarnya ini kasih gambaran dulu ya. Jadi misalnya gambarannya itu suluh di kalau di matan itu disebutkan terakhir malah, kalau gambaran-gambaran itu terakhir malah. Sebenarnya ini disebutkan di awal tidak mengapa. Jadi misalnya si Amr ini menempati satu rumah. Sudah lama, kemudian Zaid mengklaim bahwasanya itu rumahnya Zaid. Nah, Zaid ini berarti apa? Mengklaim, menuduh. Ya. Yang dituduh si Amr. Zaid yang mudda'i, Amr itu mudda'a alaih. Ya.
Kemudian ada mudda'a bihi itu objeknya. Nanti bisa berupa yang diklaimkan dan gantinya. Ya. Di namanya al-mudda'a bihi. Al-mudda'a bihi itu tadi rumahnya tadi. Rumahnya. Kemudian nanti ada rumah nanti karena dia berdamai. Tadi kan Zaid mengklaim ini rumahnya Zaid, padahal sudah ditempati Amr. Kemudian habis itu terjadi persengketaan, ya mengingkari kan Amr sudah ditinggali lama. Setelah mengingkari dia setuju atau mengakui. Nah kemudian setelah mengakui Zaid melakukan suluh. Kan suluh, misalnya Amr diberi separuh rumah itu. Sehingga ini separuh rumah tadi namanya apa? Musolah anhu atau masuk darang mudda'a bihi tadi. Nah rumahnya tadi itu objek yang diklaim. Kemudian objek yang diklaim itu namanya, jadi kan mudda'a bihi itu ada dua kan, maksudnya ada dua. Dia itu berupa rumah tadi yang dilem, itu bisa disebut musolah anhu. Kemudian damainya dengan separuh rumahnya. Nah separuh rumah ini namanya musolah alaih, ya diganti dengan itu. Kemudian yang berikutnya ijab dan qabul, berarti ada 6 ya. Itu mudain orang mengklaim, mudaan alaih yang diklaim, yang dituduh. Kemudian objeknya, ini mudaan bih, itu bisa yaitu terdiri dari objek yang diklaimkan. Kemudian yang keempat adalah objek yang diklaimkan itu musolah anhu, kemudian musolah alaihi ini objek yang dijadikan untuk berdamai. Kemudian yang kelima ijab, keenam kabul. Jadi objek ada dua, objek yang diperselisihkan, ya, yang disengketakan, dan objek yang digunakan untuk melakukan perdamaian. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi misalnya tadi rumah tadi diklaim miliknya Zaid yang menempati Amr. Maka rumah ini kan dia mudda'a bihi atau secara detail musolah anhu, objek yang dipersengketakan. Objek yang dipersengketakan. Nah nanti setelah damai dia ada objek lagi. Objek lain bisa rumah itu sendiri separuhnya misalnya, atau barang yang lain. Barang yang lain. Misalnya Zaid tadi mengklaim ini rumah saya. Amr mengelak, tidak bisa. Ya, ini sudah saya tempati lama. Kemudian setelah terjadi persengketaan, kemudian siapa Amr tadi yang menempati rumah tersebut mengakui, ya betul ini adalah rumahmu. Ya bisa mungkin dengan mendatangkan bukti dan lain sebagainya. Kemudian Amr mengakui. Nah setelah mengakui nggak berhenti, kemudian urusan bubar tidak. Nah suluh ini terjadi malah setelah si Amr ini mengakui. Nah itu adalah hak orang lain. Baru si Zaid ini melakukan suluh. Ya. Padahal sudah diakui ya di dalam mazhab ini harus ada pengakuan dulu, ikrar dulu. Ya. Baru Zaid ini mensuluh. Padahal itu kan rumah ini asli rumah Zaid, ya, ditempati Amr. Kemudian kenapa ditempati ya? Itu masalahnya ya macam-macam ya. Mungkin sudah dari bapaknya, dari kakaknya. Padahal itu aslinya rumah orang lain, gitu. Nah kemudian terjadi persengketaan tadi kan. Sengketaan apa? Zaid mengklaim ini rumah saya. Ya. Amr nggak bisa, saya sudah dari orang tua, dari kakek sudah menempati rumah ini kok. Nah, terjadi persengketaan. Kemudian setelah mengingkari, berarti Amr itu mengingkari. Kemudian Amr mengakui, ini, oh ya betul, saya akui ini rumahmu. Nah setelah itu apakah selesai? Enggak. Nah setelah itulah terjadi suluh. Zaid itu mensuluh. Jadi Zaid mengatakan pada Amr,
yaitu saya mensuluhmu, sholah tuka, nanti ada anunya apa, lafadznya, saya melakukan perdamaian denganmu, ya ini rumah punya aku kan, kamu saya kasih sepeda, misalnya gitu. Jadi malah dikasih gitu. Atau Zaid itu berarti nanti dia apa? Sepeda itu namanya musolah apa tadi, alaih. Musolah alaih. Jadi kan ada dua objek tuh. Rumah yang dipersengketakan sama objek yang digunakan untuk perdamaian. Objek itu bisa objek lain, bisa berupa objek yang dipersengketakan tadi, separuhnya misalnya. Oh, rumah saya misalnya tingkat rumahnya. Kemudian saya mengatakan, ya sudah, ini sekarang sudah, ini kan rumah saya. Kamu saya kasih rumah yang lantai 2. Lantai satunya punya saya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Harus ada tadi apa? Terjadi nanti di syaratnya ada ya. Terjadi persengketaan dulu. Kemudian harus ada ikror dalam mazhab itu. Ada pendapat lain mengatakan nggak mesti ikror. Jadi ada pendapat lain mengatakan kalau dari mazhab lain setelah terjadi persengketaan ini kemudian si Z mensuluh, masih gontok-gontokan, yaudah kita damai saja, kamu saya kasih ini sepeda gitu loh. Ya ini kan nanti kalau menurut mazhab nanti bisa memakan harta orang lain gitu. Karena sebenarnya si Amr mengakui ini sebenarnya miliknya Zaid, tapi dia ngeyel lah, we. Kemudian dikasih sepeda, lumayan dikasih sepeda, ini juga bukan rumah saya gitu kan. Nah dapat apa? Sepeda misalnya. Gitu. Berarti si Amr ini kan nanti menurut pandangan mazhab karena dia tidak mengakui bisa terjadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena dia bukan haknya itu, kan? Sudah rumahnya itu rumah orang lain, dia dapat kasih apa? Sepeda biar damai. Nah, biar damai. Nah, kalau dalam mazhab tidak, si Amr harus mengakui dulu. Harus berikrar, harus mengakui, ya ikrar bahasanya itu memang haknya orang lain. Baru bisa disuluh. Itu gambaran apa? Suluh. Ya, kalau belum ada gambaran kan kita nih mau tahu-tahu macam-macam suluh nih gimana itu. Ya, susah juga tuh. Kemudian ya tadi ada 6 rukunnya. Kemudian lafadz suluh ini nanti kan apa? Dalam ibarah-ibarah di kitab-kitab fikih nanti lafadz suluh ini kan ada lafadznya ya. Jadi ada lafadznya sendiri gitu loh untuk suluh ini. Itu dia muta'adi dengan huruf min dan huruf an. Barang yang dipersengketakan, yang ditinggalkan, dipersengketakan itu dia muta'adi dengan min sama an. Ya, kenapa ini kita jelaskan dulu? Karena nanti di apa contoh-contohnya ini ada ya an titik-titik ya apa an titik-titik kemudian ala ya misalnya seperti itu ya an atau min. Jadi kalau barang yang dipersengketakan tadi diberi huruf jar min dan an ya saya rumah tadi ya, rumah tadi beri sholah tuka min hadidar atau an hadhi adar. Berarti rumah tadi yang dipersengketakan itu diberi mutaadi sambungan huruf an atau min ya. Sehingga nanti kalau kita baca contoh-contohnya itu paham ini yang kemasukan an sama min itu apa? Barang dipersengketakan yang nanti ditinggalkan. Kemudian yang diberi huruf jar ala sama ba ya. Ini adalah yang diambil. Aslinya tadi misalnya sepeda. Jadi apa? Alat untuk berdamai lah. Bahasa gampangnya seperti itu. Contoh ya. Contoh. Contoh misalnya seorang berdamai sholah tuka minat dar
atau sholatuka anidar bi alfin au ala alfin, ya, bi alfi dinar au ala dinar au ala atau ala alfi dinar. Maka mana yang dipersengketakan? Dar, kemasukan min atau an. Yang digunakan untuk berdamai yang diambil adalah yaitu yang kemasukan min atau an, kemasukan ba atau ala tadi ya. Sholatuka minadar atau lafaz lain dengan an, sholatuka anidar. Artinya dar rumah diperselisihkan, persengketakan. Sholatuka minadar atau sholatuka anidar bi alfi dinar. Ya, atau bi miliun rupiah maksudnya. Oh sedikit ya, 1 juta. Ya misalnya itu tidak apa-apa. Au ala alfinar atau miliun rupiah. Jadi maksudnya bagaimana? Tadi si orang yang dituduh tadi karena disuluh nanti dia mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi dia ngambil uang 1 juta rupiah. Ya. Rumahnya dipersengketakan tadi sudah selesai. Ya, sudah apa? Selesai. Sudah selesai, hanya sudah apa? Sudah diketahui. Itu gambaran suluh ya. Nanti ada macam-macam suluh itu, tapi kita cukupkan dengan yang contoh yang apa? Sederhana saja. Satu-satu contoh saja. Aqsamu sulhi, macam-macam suluh. Aqsamu as-sulhi isnani, macam-macam sulhu ada 2. Sulhu hatithah. Sulhu hatithah. Wa sulhu muawadah. Sulhu muawadah. Hatithah itu dia pengurangan atau ya pengambilan sebagian, dan sulhu hatithah ini juga disebut sulhu ibro. Sulhu ibro karena dia apa? Dia membebaskan apa sebagiannya. Jadi ada sulhu hatithah, kemudian ada sulhu muawadah. Ya, suluh, hatithah, dan muawadah. Kalau muawadah ada, muawadah itu kan pertukaran. Ya, nanti tukar dengan yang lain. Kemudian fal awalu yang pertama yaitu hatithah, wasulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan kana au dainan. Yaitu suluh dari al-mudda'a yang dituduhkan ala ba'dihi. Jadi sudah kita sudah pelajari ada huruf min sama huruf apa? Ala. Kalau minnya apa? Min barang yang masukkan min apa? Barang yang dia apa? Barang sengketa yang dipersengketakan. Yang kemasukan ala ada barang yang digunakan untuk melakukan apa? Suluh. Jadi ini suluh dari barang yang dipersengketakan untuk diganti dengan sebagiannya. Sebagiannya. Ya. Jadi yang digunakan untuk berdamai itu sebagian barang dipersengketakan. Itu. Ainan karena baik itu berupa ain, ya, berupa ain muda abinya atau dain, ya, atau dain. Jadi yang dipersengketakan itu bisa berupa apa? Barang, bisa berupa hutang misalnya.
Ya, sekarang kita lihat dulu tadi macam-macam suluh kan ada dua, suluh hatitoh sama suluh muawadoh. Kalau suluh hatitoh itu objek yang digunakan untuk berdamai itu adalah apa? Bagian dari eh, bagian dari yang dipersengketakan. Yang dipersengketakan ini bisa berupa dain, bisa berupa ain. Misalnya ya, kalau berupa dain, yaitu misalnya Zaid mengklaim, ini suluh hatitoh misalnya. Zaid mengklaim bahwasanya Amr punya hutang pada Zaid, misalnya 1 juta. Ya, Zaid menuduh Amr. Bahwasanya Amr itu punya hutang pada Zaid berapa? 1 juta. Kemudian setelah terjadi apa? Persengketaan tadi, kemudian Amr apa? Mengakui benar bahwasanya dia punya hutang terhadap Zaid. Ya. Nah, setelah mengakui, Zaid mengatakan sholah tuka min, misalnya miliun tadi, misalnya 1 juta rupiah, ala zili, yang itu adalah hak saya, alaika atasmu ala khomsi mi'ah, misalnya 500.000. Kemudian Amr mengatakan qabil tu. Ya. Jadi Zaid tadi mengklaim Amr punya hutang 1 juta, ya. Kemudian terjadi perselisihan, kemudian Amr mengakui, oh betul. Setelah itu Zaid melakukan suluh. Cara mensuluh Zaid yaitu si Amr diberi apa? Dibebaskan 500.000 misalnya. Sudah sekarang istilah damai, yaitu kamu ngasih saya 500.000, ya. Kemudian apa? Ya saya bebaskan 500.000 tadi. Berarti kamu hanya membayar hutang padaku 500.000. Jadi 1 juta ini separohnya diberikan kepada Amr. Namanya ini apa? Hatitoh atau ibro. Sehingga seolah-olah hutangnya Amr 1 juta itu bebas 500.000. Kan dia punya hutang 1 juta, ya. Kemudian disuluh dengan 500.000. Ya, berarti seolah-olah yaitu membebaskan hutang 1 juta tadi dibebaskan 500.000. Sehingga si Amr apa? Cuman bayar berapa? 500.000 saja. Ya. Jadi seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah Zaid itu mengatakan beri saya 500.000, nanti kamu saya bebaskan apa 500.000, ya. Sehingga dia cukup memberi 500.000. Dibebaskan apa? Separuhnya. Dibebaskan apa? Separuhnya. Dibebaskan separuhnya. Ini contoh suluh hatitoh yang berupa dain, ya, berupa dain. Kemudian suluh hatitoh ini yang berupa ain juga bisa. Kasusnya sama. Zaid tadi yang sudah kita sebutkan di depan, Amr menempati rumah. Kemudian Zaid mengatakan itu rumah saya. Kemudian Amr mengingkari, habis itu terjadi perselisihan itu, kemudian Amr mengakui. Nah, setelah mengakui disuluh sama Zaid, ya, disuluh sama Zaid. Zaid melakukan suluh yaitu sholah tuka minadar ala nisfiha. Berarti apa? Saya damai denganmu, separuhnya itu kamu ambil, separuh rumah. Misalnya lantai 2.
lantai satunya milik saya. Padahal sudah diakui sama Amr, ini adalah rumahnya Zaid, karena memang harus ada ikrar sebelum melakukan suluh. Maka ini apa? Alat yang digunakan untuk mensuluh adalah apa? Bagian dari benda yang dipersengketakan. Ya. Jadi namanya apa? Hati toh. Ya. Hati toh ini tadi bisa berupa yang dipersengketakan adalah dain, misalnya hutang, bisa yang dipersengketakan berupa barang, misalnya rumah. Kemudian alat yang digunakan atau barang yang digunakan untuk mensuluh adalah bagian dari benda yang dipersengketakan tadi. Hati toh namanya. Jadi hati toh itu tadi bisa berupa dain, ya bisa berupa ain. Kemudian bentuk kedua suluh muawadhah. Tadi ya, aksamul suluh isnani. Yang muawadhah itu kan terjadi pertukaran seperti jual beli. Ya, seperti apa? Jual beli. Misal tadi sama Zaid mengklaim rumah yang ditempati Amr adalah milik Zaid. Terjadi perselisihan, kemudian Amr perselisihan itu bagaimana ya? Amr mengingkari dulu, ya mengingkari. Kalau nggak mengingkari gimana? Ya nggak ada niza berarti. Ini rumah saya. Oh iya betul, memang ini rumahmu. Berarti kan udah selesai urusan. Dia Amrnya mengingkari dulu. Setelah mengingkari kemudian mengakui. Jadi harus ada proses itu. Nanti di apa syaratnya gitu kan. Jadi harus ada pengingkaran, itu ada ikrar. Baru setelah itu boleh suluh. Ya. Nah setelah mengakui, ya kemudian disuluh oleh Zaid. Ya. Disuluh dengan mobil misalnya. Tadi sudah kita tonton sepeda. Disuluh dengan mobil. Ya sudah damai, kamu saya kasih mobil. Gitu. Ini berarti apa? Barang yang digunakan untuk damai itu bukan barang yang disekitakan, tapi barang lain. Seolah-olah dia menukar, kan? Maka terjadi ini dinamakan mu'awadhah. Bisa juga berupa uang, ya. Tadi berupa mobil, bisa uang juga bisa. Ya. Misalnya tadi Z mensuluh, ya udah ini berarti rumah sudah saya tak kasih kamu uang, gitu. Ya seolah-olah uang ditukar dengan rumah, maka terjadi nanti hukum baik. Kemudian muawadhah ini tadi barang dipersengketakan contoh rumah, ya. Bisa juga yang dipersengketakan adalah dain. Ya, misalnya Zaid mengklaim pada Amr, bahasanya Amr punya hutang 1 juta. Jadi kemudian setelah Amr mengakui, disuluh dengan handphone misalnya. Ya, sehingga terjadi apa? Pertukaran.
Jadi pertukaran antara handphone dengan uang tadi. Ini muawadhah, terjadi pertukaran alat atau barang yang digunakan untuk mensuluh adalah bukan dari barang yang dipersengketakan. Sehingga seolah-olah tadi yang terakhir tadi 1 juta itu digunakan untuk membeli handphone. Ini berarti satu perbuatan yang terpuji ya. Karena tadi si Zaid yang mengklaim tadi kan sudah diakui sebenarnya haknya, dan tapi dia melakukan suluh ya demi kemaslahatan agar perselisihan itu benar-benar selesai ya. Seperti itu. Meskipun kalau kita lihat tadi ada ikrar, sudah ada ikrar ya. Mungkin kalau kita mikirnya pendek ya sudah diakui, kenapa harus disuluh? Tapi suluh itu terjadi seperti itu, harus ada di itu pengingkaran dan ikrar dulu, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahasanya ketika terjadi ikrar pun belum tentu perselisihan selesai nizaknya itu. Bisa jadi masih meninggalkan nizak. Ya. Sehingga tadi ini bisa kita rinci menjadi 4 ya. Suluh hatitoh dari ain itu benda misalnya rumah. Kemudian suluh hatitoh dari dain misalnya hutang. Kemudian suluh muawadhah dari ain, suluh muawadhah dari dain. Jadi secara garis besar bagaimana? Objek dipersengketakan bisa berupa ain, benda, rumah. Objek yang dipersengketakan bisa berupa dain, misalnya hutang. Kemudian cara menyelesaikannya ya. Dari masing-masing ini ada 2 cara, ya kan? Cara pertama, suluhnya dengan barang itu sendiri yang dipersengketakan. Namanya hatitoh. Kalau barang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan itu untuk mensuluh barang lain, maka muawadhah. Sehingga totalnya ada 4. Fal awalu huwa asulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan kana audainan. Ini suluh hatitoh. Fal awalu yang pertama. Tadi kan belum menyebutkan aqsamu sulhi isnani. Sulhu hatitotin. Ini yang pertama. Al awal. Wasulhu muawadotin. Sulhu muawadoh. Ini yang kedua. Yang pertama sulhu hatitoh adalah wasulhu minal mudda'a ala ba'dihi. Namanya hatitoh. Ya, ala ba'dihi. Ya, artinya disuluh dari sebagiannya tadi, ya. Sebagian rumah kalau ain misalnya, sebagian hutang kalau dia dain. Misalnya seperti itu. Kemudian ainan kana au dainan. Ainan kana au dainan itu apanya? Mudaannya di barang yang dipersengketakan. Bisa berupa ain misalnya rumah, mobil dan lain sebagainya. Kemudian bisa dain yaitu misalnya hutang. Kalau hutang ini nanti dinamakan juga suluh ibro. Dinamakan suluh ibro juga. Yang hatitoh yang bentuknya adalah yang dipersengketakan. Kalau yang dipersengketakan berupa hutang, kemudian suluhnya adalah hatitoh, nanti disebut ibro. Suluh ibro. Wasan yang kedua yaitu huwa asulhu minal mudda'a ala wairihi ainan kana al mudda'a au dainan. Lihat di sini setelah ala adalah yang dipakai untuk mensuluh.
Wairihi berarti wairil muda'a. Ya, bukan barang yang digunakan untuk mensuluh bukan dari barang yang dipersengketakan. Karena wiri. Sehingga terjadi muawadhah, kan terjadi pertukaran antara barang yang dipersengketakan ada kemudian barang lain seolah-olah ditukar. Maka itu dinamakan muawadhah. Surutu sihati sulhi, syarat sah suluh. Surutu sihati sulhi isnani. Syarat sah suluh ada 2. Yang pertama, sabaku khusumatin, terjadi perselisihan, persengketaan. Yaitu di antara 2 yang bersengketa tadi. Dan persengketaan ini, tuduhan atau klaim ini bisa jadi di hadapan hakim ataupun tidak. Ini syaratnya harus ada apa? Terjadi persengketaan. Sehingga kalau tidak terjadi persengketaan tidak sah. Yang kedua, ada ikrar. Ikrarul khasmi. Yaitu pengakuan dari pihak yang dituduh. Sehingga tidak sah kalau misalnya dia mensuluh ya tanpa ada ikrar. Misalnya dia misalnya tadi ya Zaid mengklaim menuduh Amr bahasanya rumah di tempatnya adalah milik Zaid. Kemudian dia mengingkari si Amr. Mengingkari atau dia diam, tidak ikrar. Nah, kemudian disuluh ya. Maka ini tidak bisa, tidak sah. Kalau tidak ada ikrar, tidak sah. Tadi sudah dituduh, kemudian Amr mengatakan, bukan, ini adalah rumahku, kemudian ya sudah, kita damai saja. Nah, kamu dapat separuh rumah itu, yang atas, saya yang bawah. Nah, ini enggak sah, karena Amr belum mukir, belum melakukan ikrar. Ya. Karena nanti seperti ini bisa apa? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kalau si al-mudai itu jujur, benar, ya. Ini berarti apa? Ya harusnya itu sudah halal baginya. Ya, sudah apa? Halal baginya. Kenapa harus diberi apa? Suluh tadi. Kalau si mudai ini ternyata dusta, ya. Si Z ternyata dusta, klaimnya dusta, ya. Maka dia mengambil hak orang lain. Karena apa? Ya sebenarnya rumahnya Amr. Dia langsung mensuluh itu. Udah terang kemudian Amr dikasih yang atas, Zaid dikasih yang bawah. Padahal itu Zaid itu dusta. Berarti Zaid itu mengambil hak Amr secara batil, ya kan?
Itu menghalalkan yang haram. Karena terjadi apa? Tidak terjadi ikrar tadi. Tidak terjadi ikrar. Terus bagaimana kalau tidak terjadi ikrar? Nggak bisa mensuluh berarti kan itu. Posisinya masih persengketaan. Ya. Nggak bisa apa? Mensuluh. Karena nggak boleh mensuluh kalau tidak ada ikrar. Jadi suluh itu harus ada ikrar, sudah diakui. Suratul sulhi, nah, baru diberi gambarannya. Itu an yadda'iya Zaidun ala Amrin. Zaid mengklaim, menuduh ala Amr. Ala itu yang dikenayan, yang kena kewajiban lah kalau ala itu. Kena susah, kena kewajiban. Daron. Ya. Zaid mengklaim bahasanya mengklaim rumah yang ditempati Amr misalnya. Au isrina dinaron fi zimmatihi. Atau Zaid mengklaim bahasanya Amr itu hutang pada Zaid sebesar 20 dinar. Fayun kiru Amr. Ya, terjadi pengingkaran. Dia mengelak. Summa yukiro. Ya. Kemudian apa? Mengakui. Habis dia mukir. Ya. Nah, baru boleh disuluh. Karena tadi sudah disebutkan syarat suluh itu harus sabku khusumah wa ikrolul khasam. Fayaqul lau Zaid mengatakan mensuluh. Solah tuka min hadzidar ala nisfiha. Yang dipersengketakan apa ini? Yang kemasukan huruf min, yaitu dar, rumah. Yang digunakan untuk suluh yang kemasukan huruf ala atau huruf apa tadi ba ya. Bisa ala, bisa ba. Kalau yang dipersengketakan kalau tidak min an. Maka kemudian disuluh dengan separuhnya. Ya tadi misalnya rumahnya bisa dibagi dua ya. Bisa dibagi dua. Yang atas sama bawah atau ada sekatnya samping kanan samping kiri. Padahal Amr sudah mukir, sudah mengakui. Au ala hadza saub. Ya. Kalau yang ini sholah tuka min hadidar ala nisfiha ini suluh apa namanya? Namanya suluh apa? Yang digunakan adalah bagian dari yang dipersengketakan. Namanya suluh apa? Atitoh kan sebagian tadi kan? Ya, suluh atau. Au ala hadza saub. Ala ini yang digunakan. Kalau ini suluh apa ini? Rumah ditukar dengan baju. Rumah muawadhah ya. Au minal aisrin dinaron ala nisfiha. Au minal aisrin dinaron isrina dinaron ala nisfiha. Suluh apa ini? Hatitoh. Karena apa? Tadi objek yang dipersengketakan berupa dain. Kemudian alat yang digunakan untuk mensuluh adalah bagiannya. Maka hatitoh. Au ala hadzal thawb. Ini suluh. Objeknya berupa yang dipersengketakan dain. Kemudian barang yang digunakan adalah barang lain. Maka apa? Mu'awadhah. Fayaqul Amr qabiltu. Ya, senang tuh Amr dapatkan. Setelah dia mengakui. Ya. Ya tadi gambarnya sudah kita jelaskan, kita yang global aja ya. Untuk yang detail itu banyak nanti ini ada yang berlaku hukum hibah ya tadi. Seperti rumah tadi kan ya. Hatitoh tadi kalau rumah diberikan sebagian berarti seperti hibah. Ya. Kemudian kalau yang muawadhah seperti jual beli ya. Seperti apa jual beli. Sehingga nanti berlaku hukum jual beli ya. Misalnya ada aibnya gitu kan.
Aibnya bisa dikembalikan. Apakah sudah ada yang pernah lihat seperti ini belum, teman-teman sekalian? Pernah nggak lihat model kayak gini? Belum pernah lihat ya? Ya mungkin bisa dipraktekkan juga ya. Ya nggak mesti yang besar-besar yang perselisihan rumah itu. Misalnya yang kecil aja apa itu. Nah, handphone misalnya atau apa kan, pulpen. Pulpen nanti kan disuluh 500. Nah, itu bisa ya. Utang misalnya utang ya 20.000 atau berapa, kemudian nanti diibrok ya, itu bisa ya, karena ini perbuatan baik ya, perbuatan yang baik untuk qad uniza ya, bisa kita praktekkan ya, karena ilmu ini kan ya, kalau nggak dipraktekkan, nggak ada gambarannya, nanti kan biasanya hilang, lupa. Ya kalau pas kita menjumpai ya. Kita lanjutkan. Al hawalatu hawalah. Karena terkadang yang kita belajar sesuatu yang salah satu yang menjadikan agak sulit memahami karena tidak terjadi di sekitar kita. Itu biasanya gambarannya itu gimana gitu, Kak. Nggak ada, ngebayanginnya agak susah. Makanya kalau di bab ibadah itu kan karena sudah berulang-ulang itu kita tuh bayangkannya itu mudah gitu. Karena apa? Di sekitar kita itu terjadi, ada ya. Tapi kalau nggak ada itu biasanya bayangannya agak susah. Misalnya nggak pernah jual beli istilahnya nggak pernah bisnis syarikah, gitu kan, kongsi dagang, pelajarannya syirkah. Nah, ini lebih sulit memahami daripada pelajari bab sholat, syarat-syarat sholat. Karena apa? Ya terjadi sehari-hari. Sama seperti tadi ada suluh, nanti ada hawalah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah para ulama itu memberikan gambaran-gambaran ya, sehingga kita bisa terbantu untuk mendapatkan gambaran masalah. Dan yang memang kita wajib pelajari dulu ya. Kalau nggak bersentuhan di situ berarti kita wajib kifai untuk pelajari dulu ya. Karena ini hukum Islam ya, bagaimanapun juga kita berusaha menerapkan di segala sisi ya, di semua sisi kehidupan kita. Dan kita harus tahu dulu ilmunya. Al-hamalatu lughatan atahamulu walintiqal, yaitu merubah atau berpindah, atau tafsir tahamul walintiqal. Wasyar'an aqdun yaqtadi naqlatainin min zimmatin ila zimmatin ukhra. Satu akad yang berdampak pada berpindahnya hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita sebutkan rukunnya, kemudian gambarannya ya. Ya, kalau di kitab ini gambarannya terakhir. Ya. Gambarannya biasanya di terakhir, gambaran masalah. Padahal kadang kita kalau belum tahu gambaran masalah, bahas syarat-syaratnya itu sudah belum ada gambaran itu, mungkin sebagian orang agak kesulitan ya. Mendingan ada gambaran dulu, biasanya seperti itu. Arkanul hawalah, rukun-rukun hawalah. Ada muhil, ya orang yang memindahkan. Dari ahala yuhilu, muhilun. Muhtal,
yang haknya dipindahkan. Muhal alaih, yang terkena pemindahan, yang dipindahkan hak kepadanya. Yang hak orang lain, muhil itu yang memindahkan hak, artinya haknya muhtal atau ya di sini ya, atau gampangnya muhil itu memindahkan kewajibannya dia. Muhil itu memindahkan kewajiban dia, kewajiban untuk bayar hutang. Muhil punya utang, namanya muhil. Punya utang kepada muhtal. Lihat di rukunnya. Muhil punya hutang pada muhtal. Kemudian muhil itu memindahkan kewajiban hutangnya ini, ya, yang menjadi haknya muhtal dipindahkan ke muhalun alaihi. Ya. Sehingga yang nanti membayar hutang adalah muhal alaihi, membayar ke muhtal. Jadi ada muhil yang dia punya hutang kepada muhtal. Ya. Kemudian ada muhtal, muhtal itu yang punya hak, dia menghutangi muhil. Kemudian muhal alaih itu yang haknya muhtal, ya, itu dipindahkan kepada yaitu atau kewajibannya muhil dipindahkan ke muhal alaih. Kenapa kewajiban hutang yang harusnya dibayar oleh muhil kepada muhtal kok dipindahkan ke muhal alaih? Karena muhal alaih ini dia berhutang pada muhil, ya. Muhal alaih berhutang pada muhil. Jadi kita ada muhil. Muhil ini dia punya dua keadaan. Dia berhutang pada muhtal 1 juta. Muhtal menghutangi muhil. Tapi muhil ini juga menghutangi muhal alaih. Ya, berarti dia berhutang pada muhtal dan juga menghutangi muhal alaih. Baik. Kemudian muhil ini karena dia berhutang pada muhtal, maka muhil mengatakan pada muhtal, hutang saya itu ya kamu nagihnya nanti kepada muhal alaih. Karena muhala itu utang padaku juga 1 juta. Nah ini dia dipindahkan utangnya dipindahkan. Jadi ada muhil, muhtal, muhal alaih. Kemudian dainun lil muhtal alal muhil. Ini kan kita nyebut apa rukun. Dainun lil muhtal alal muhil. Li apa? Li apa li? Yang menghutangi, yang punya piutang ya. Jadi muhtal ini punya piutang, menghutangi alal muhil. Muhil berhutang pada muhtal. Ini ada hutangnya muhil kepada muhtal. Kemudian rukun berikutnya wadainun lil muhil. Li berarti piutang. Li berarti punya piutang. Punya piutang itu menghutangi, namanya piutang. Nah, kalau dain itu hutang. Ada hutang, ada piutang. Kalau orang menghutangi namanya punya piutang. Rukun berikutnya dainun lil muhil alal muhal, ya, muhal alaih. Artinya si muhil ini menghutangi muhal alaih. Kemudian ijab, kemudian qabul. Itu rukun-rukunnya ya. Jadi tadi kan disebutkan di ta'rif definisi nakal apa? Dain min zimatin ila zimah. Dari tanggungannya muhil berpindah ke tanggungan muhal alaih. Ya, pindah. Ma yustaratu lil muhil wal muhtal wal ijab wal qabul. Syarat untuk muhil, muhtal, wal ijab wal qabul. Yustaratu fil muhil wal muhtali
Ma yustaratu fil bai' wal mushtari. Disyaratkan bagi muhil, tadi muhil itu apa? Yang memindahkan. Wal muhtal yang haknya dipindahkan. Ma yustaratu yaitu apa yang disyaratkan pada wal al-bai' wal mushtari, pada penjual dan pembeli. Yaitu dia mutlaq tasarruf ya, tidak dipaksa ya, mutlaq tasarruf balik berakal, kemudian tidak dimahjur dan tidak dipaksa. Balik, akil, wairu mahjur alaih, dan mukhtar. Ada 4. Yang tadi disebut mutlaqu at-tasarruf. Kalau muhal alaih juga sama, dipersyaratkan, yaitu dia mutlaqu tasarruf. Jadi seolah-olah muhil muhil itu apa? Muhil dan muhtal itu seolah-olah adalah jadi penjual dan pembeli, seolah-olah penjual dan pembeli. Wa fil ijabi wal qabuli ma yushtaratu fi sighatil bai'. Dan ketika untuk akad ijab dan qabul, syarat untuk ijab qabul itu yaitu yang disyaratkan pada sama dengan apa yang disyaratkan pada sighah jual beli. Karena menurut pendapat yang asoh, kuat, ini itu hawalah itu adalah jual beli utang dengan utang. Ini pada dasarnya kan nggak boleh. Tapi ini dibolehkan karena hajat. Karena dia apa? Seperti ini para fuqaha, ini Syafi'iyah mengatakan nih hakikatnya adalah jual beli utang dengan utang. Jadi si muhil ini utang pada muhtal 1 juta. Ya. Jadi berarti dia itu mengambil uang dari muhtal 1 juta. Kemudian nanti si muhil memberikan uang 1 juta tapi dari pihak lainnya, dari muhal alaih tadi. Jadi ini hutang dengan hutang. Hutang dibeli dengan hutang. Karena itu di sini tidak disyaratkan takobut ya. Padahal itu misalnya adalah barang ribawi. Enggak ada lafaz tertentu untuk sigonya. Misalnya ahal tuka bidain ala dilaka alaya ala fulan. Ahal tuka bidain ala dilaka alaya ala misalnya siapa? Amr. Yang terkena ala ini yang muhal alaih. Bisa juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Misalnya naqol tu hakoka ila fulan. Intinya memahamkan bahasanya terjadi pemindahan dain tadi. Syurutu ad-daina ini syarat 2 hutang. Hutangnya ada 2, yaitu hutangnya muhil kepada muhtal dan hutangnya muhal alaih pada muhil. Subutuhuma, ya, yaitu hutangnya sudah sabit. Syaratnya ada 4. Artinya ya sudah ada hutangnya. Maka tidak sah kalau dari orang yang tidak mempunyai hutang.
dan tidak sah pula dilimpahkan pada orang yang tidak punya hutang padanya. Meskipun dia ridho. Misalnya tadi si muhil dia hutang pada muhtal ya. Kemudian muhil mengatakan hutangku 1 juta padamu, tagih pada si itu. Amr. Amr nggak punya hutang sama muhil, boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun Amr itu orang kaya raya dan dia ridho, maka tidak sah akad hawalahnya. Ya dia nggak punya ini, nggak punya hutang. Jadi harus subut, harus ada utang dua-duanya itu ada utangnya semua. Maka ini baru sah akad hawalahnya. Ya meskipun di sini disebutkan dia ridho. Syarat muhal alaih, mana syarat muhal alaih? Syarat muhal alaih sama, dia mutlakut tasarruf. Mutlakut tasarruf ya. Jadi intinya sudah subut, sudah ada utangnya. Kemudian wasihatul i'tiyadi anhuma, boleh digantikan. Misalnya di catatan kaki disebutkan alat bayar ya, alat bayar yang meskipun masih dalam masa khiyar. Tapi kalau dain salam tidak bisa. Ya, sihatu al-itiyat anhuma, yaitu itiyatu al-istibdal, diganti. Maka tidak sah kalau hawalahnya itu berupa berupa roksul mal salam, alat bayar untuk akad salam. Kita lihat contohnya di Munisjalis. Misal, Zaid memesan berakad salam pada Amr. Ya, Zaid memesan barang pada Amr ya dengan alat bayar 1.000 dinar. Ya, berarti roksul malnya 1.000 dinar. Untuk memesan budak misalnya dengan kriteria demikian dan demikian. Kemudian tadi mesin pada Amr ya. Kemudian Zaid ya melakukan hawalah yuhilu. Yang hawalah apa? Dia kan harusnya bayar berapa? 1.000 dinar. Kemudian Rasul Mal tadi dilimpahkan kepada orang lain ya. Yang orang lain ini punya hutang pada Zaid. Maka namanya Zaid ini muhilan biroksil mal. Ya, itu dain salam tadi. Misal, Zaid pesan gandum kepada Amr. Saya pesan gandum 1 juta. Ini pesan 2 bulan lagi. Kriteria demikian. 1 juta rupiah. Kemudian Zaid mengatakan, ya, bayarannya ini 1 juta. Kamu ambil di Khalid. Loh, kok ngambil di Khalid? Ya, Khalid itu punya utang pada saya 1 juta. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Ya karena Rasul Mal itu di akad salam harus cash ya. Harus takobut di majelis akad. Dan kalau ihalah dan hawalah ini secara hakiki tidak takobut. Secara hakiki tidak takobut sehingga nggak bisa dilimpahkan.
Ya, bisa dipahami nggak ini? Contoh yang ini dulu. Jadi tadi bayarannya dilimpahkan pada orang lain. Ini menjelaskan ini loh. Sihatu al-ihtiyat. Bisa diganti. Maka kalau tadi Rasul Mal tidak bisa. Alasannya tadi tidak takobut. Ya tadi contohnya saya ulangi, Zaid pesan misalnya gandum pada Amr 1 juta. Ya, kemudian Zaid mengatakan pada Amr, uang 1 juta kamu ambil di Khalid. Karena Khalid itu punya hutang padaku 1 juta. Sehingga nanti Amr ngambil uangnya ke Khalid. Nah ini Zaid ini kan berarti memindahkan hutang dia pada Amr yang harusnya bayar 1 juta. Dia nggak dibayar langsung, dipindahkan hutangnya kepada Khalid. Sehingga Khalid nanti yang membayar kepada Amr. Ini kan hawalah juga. Karena Khalid punya hutang pada Zaid. Nah, ini nggak boleh hawalah di sini. Terus contohnya satu saja itu ya. Kemudian wa ilmul aqidain. Alasannya nggak boleh karena tadi apa? Tidak terjadi takobut secara hakiki. Kalau takobut itu harus ya yang pesan itu Zaid, ya udah Zaid yang menyerahkan di majelis akad itu pada Amr. Wa ilmul aqidaini bihima. Yang berakad itu tahu yaitu kedua utang tersebut. Qadron ukuran jinsan jenis, sifatan yaitu kriterianya. Wa hululan wa takjilan. Hulul yaitu sudah jatuh tempo, takjilan masih tertunda, belum jatuh tempo. Wa tasawihima fiha dan kesamaan antara keduanya. Wa ilmul akidah ini adalah mukhil dan muhtal. Mengetahui masing-masing mengetahui apa? Bihima, kedua utang tersebut. Maksudnya tahu sama-sama tahu si muhil ini hutangnya 1 juta kepada muhtal dan keduanya tahu bahasanya muhil itu menghutangi muhal alaih juga 1 juta. Tahu mengutang tahu apa kedua utangnya. Kodron ukurannya berapa? 1 juta. Jinsan jenisnya apa? Ya jenisnya misalnya apa? Ya misalnya itu kalau misalnya ya, mata uang ya misalnya apa? Mata uang fidoh misalnya perak atau dinar emas. Kemudian sifatnya misalnya sifatnya seperti apa? Ya ini normal, kualitas bagus atau seperti apa? Kalau jenis tadi ya emas atau perak. Kemudian juga sama-sama sudah jatuh tempo atau apa mengetahui bahasanya itu masih tertunda. Maka tidak sah misalnya beda ukuran ya. Contohnya yaitu lidatan kaki fala tasihu bi khamsatin al asroh bi an ya'khudha al asroh bi tamamiha fi muqabil hal khamsah. Muhil utang pada muhtal misalnya 500.000. Ya kan? 500.000. Kemudian muhil ini menghutangi muhal 1 juta. Maka nggak boleh kemudian dipindahkan hutangnya muhil tadi kepada muhal. Kemudian muhtal itu ngambil 1 juta. Nah, padahal hutangnya di 500.000. Nah ini tidak boleh. Tidak sah.
Tapi kalau diambil 500.000 boleh. Jadi muhil tadi berutang pada muhtal 500.000. Tapi muhil ini punya piutang pada muhal alaih 1 juta. Kemudian nanti muhtal itu ngambilnya 500.000. Nah itu boleh. Sama. Harus sama. Batasawi hima fiha. Suratul Hawalah. Gambaran hawalah. Suratul hawalati an yakuna li zaitin ala amrin alfu dinar. Dainan halatan sohiyatan. Yaitu Zaid mempunyai piutang pada Amr. Berarti Amr menghutangi. Amr berhutang. Alfu dinar 1.000 dinar. Dainan halatan yang hutangnya sudah jatuh tempo sohiyatan. Kemudian wali amrin ala bakrin misluha. Amr punya piutang pada Bakar. Ya. Yaitu semisal dengan yang Amr berhutang pada Zaid. Fayaqulu Amr li Zaid. Kemudian Amr berkata pada Zaid, ahal tuka bil alf alatilaka alaya ala bakrin. Fayaqulu Zaid qabiltu. Saya pindahkan 1.000 dinar yang menjadi hakmu, yang itu kewajibanku, yang harus aku bayarkan padamu, saya pindahkan untuk dibayar oleh Bakar. Fayaqulu Zaid qabiltu. Muhilnya mana ini? Muhilnya mana ini? Muhil Amr ya. Kemudian muhtalnya siapa? Muhtalnya siapa? Zaid ya. Kemudian muhal alaih Bakar ya. Maka nanti kalau sudah selesai akad hawalah ini, maka si Amr, ya tadi kan si Amr itu muhil, dia punya utang pada muhtal, pada Zaid. Maka Amr sudah terbebas. Amr sudah terbebas dari apa? Hutang. Sudah dia lepas, bebas dari tanggungan apa? Hutang. Ya. Kemudian nanti yang menanggung hutang gantian siapa? Bakar. Ya. Bakar nanti hubungannya sama si Zaid. Udah, Amr sudah lepas tangan. Sudah nggak ada urusan, selesai urusannya. Nah, ini fungsi dari akad hawalah. Gantian nanti urusannya Bakar sama Zaid ya. Kemudian kalau misalnya ya, misalnya si Bakar ini kan sekarang menanggung hutang, bayar pada Zaid. Kalau Bakar kemudian jadi orang yang bangkrut gimana? Atau Bakar mengelak ya, ditagih sama Zaid mengelak. Saya itu nggak punya utang, mengelak. Ya. Terus bagaimana nih? Zaid bagaimana? Zaid ini muhtal. Maka nggak boleh di Zaid kemudian kembali kepada muhil, pada Amr. Ya, tidak boleh kemudian tadi kan hutangnya muhil yaitu si Amr kan sudah dipindahkan ya kan dari ke Bakar kan. Artinya Bakar yang melunasi ke Zaid. Nah, Zaid ketika nagih si Bakar ini pas ditagih Bakarnya bangkrut. Saya sudah nggak bisa bayar hutang, saya sudah bangkrut seperti ini. Ya, asetnya lebih kecil daripada hutangnya. Lah Zaid terus, wah ini nggak bisa Bakar,
Saya kembali lagi ke Amr. Amr, Z ini bangkrut, nggak bisa bayar utang. Ini nggak boleh. Udah nggak boleh. Karena apa? Ketika sudah akad hawalah sudah selesai, maka muhil itu sudah bebas, sudah nggak ada urusannya, terbebas. Tidak boleh si muhtal ini ketika terjadi apa halangan suatu pada si siapa bakar, ya si muhal alaih, kemudian dia orangnya seperti ini, bangkrut atau mengelak atau mengundur-undur, menunda-nunda, sudah itu resiko sudah nggak bisa dirujuk lagi, kemudian dia menagih kepada si muhil lagi nggak boleh, karena memang dalam akad hawalah ini nanti dipersyaratkan ridho. Kalau sudah sepakat akad hawalah harus siap resikonya, ya harus siap resikonya. Sehingga si muhtal tadi ketika ada akad hawalah itu yang harus dia ridho. Kalau dia nggak ridho nggak boleh, nggak bisa. Ya. Misalnya tadi kita sebutkan ada syaratnya dia harus ridho. Misalnya si Amr tadi kan muhil berkata pada Zaid si muhtal, saya pindahkan utangmu pada Bakar. Kalau Zaid nggak ridho ya nggak bisa. Saya nggak mau dipindahkan, Bakar itu susah orangnya ditagih, gitu kan? Ya, mau ngutang pada yang lainnya aja nggak lunas-lunas misalnya. Saya nggak mau, udah saya nagih pada kamu saja. Ya gitu nggak bisa berarti. Tapi kalau dia sudah qabil tuh ya udah dia harus siap menerima resiko gitu. Itu harus ada ridho dari muhtal. Kalau muhal alaihnya nggak ada ridho, nggak dipersyaratkan ridho. Si bakar itu nggak syarat ridho, tidak dipersyaratkan ridhonya si muhal alaih. Karena apa? Dia sudah sama-sama menanggung. Dia bayar pada si muhil, ya juga bayar utang segitu. Pada si siapa? Muhtal juga segitu sama. Jadi kalau sudah selesai akad hawalah, terbebas tanggungan si muhil. Nanti kalau ada kesulitan penagihan, tidak boleh kembali. Ya alasannya apa? Dan di Munis Dalis disebutkan meskipun muflis ini terjadi ketika akad hawalah dan dia muhtalnya nggak tahu. Jadi ketika ditagih itu Abu Bakar mengatakan saya itu sudah bangkrut sejak kemarin. Sejak kemarin pas dia melakukan akad hawalah. Kemudian muhtal laporan sama muhil Zaid. Ternyata dia pas kita akad hawalah dia itu bangkrut. Tapi saya kan nggak tahu dia bangkrut gitu kan. Makanya saya qabul. Nah, kemudian sekarang dia bangkrut, saya nggak bisa nagih, saya nagih pada kamu, nggak boleh. Alasannya karena kata fuqaha, ya harusnya kamu sebelum qabul tuh cek dulu, Bakar itu bangkrut nggak. Kalau bangkrut kamu nggak usah terima, nggak apa-apa gitu maksudnya, nggak usah dikabul. Maksudnya seperti kan dia punya hak untuk tidak mengkabul. Kalau sekali sudah mengkabul maka tidak boleh dia rujuk. Dan akad hawalnya ada akad yang lazim minat torofain. Akad yang lazim minat torofain dari kedua belah pihak. Dia tidak bisa kemudian dibatalkan. Al-domanu lugotan al-iltizam. Secara bahasa iltizam, komitmen atau berkonsekuensi. Syara'an iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair au ikhdaru ainin matmunatin au badaniman yustahaqu huduruhu, yaitu komitmen untuk menanggung hak yang ada pada tanggungan orang lain atau menghadirkan barang yang dijamin atau menghadirkan badan, yaitu seorang yang dia ada hak untuk dihadirkan, misalnya di majelis persidangan. Jadi nanti ada doman menanggung ini, ada doman harta, itu doman mal, ada doman rodul ain, doman rodil ain, doman menanggung untuk mengembalikan barang. Kemudian ada doman menghadirkan orang, ya paling tidak ada tiga tadi. Ini disebutkan dari takrif yaitu tadi yang doman harta itu hakin sabitin fidimah
zimmatil ghair. Kemudian menghadirkan barang yang dikembalikan itu ihdoru ainin madmunatin. Kemudian doman badan, menghadirkan badan atau seorang, fisik seorang, itu ditarik sebutkan au badaniman yustahaku huduruhu. Tiada jadi menjamin apa tadi harta, misalnya orang yang berutang dijamin. Kemudian ada menjamin mengembalikan barang ain yang itu dijamin seperti barang yang digosok, kemudian dijamin saya menjamin barangmu yang dirampas saya bisa kembali atau barang yang dipinjamkan ya. Kalau ihdor badan itu nanti apa menjamin untuk menghadirkan seorang ya, misal dalam persidangan. Dan ini termasuk ya, ini termasuk perbuatan yang dianjurkan ya, menjamin ini. Kalau dia mampu dan percaya bahwa dirinya itu bisa melaksanakannya. Dan termasuk akad tabaruk. Arkanul doman, rukun-rukun doman. Ini sayangnya untuk bentuk-bentuknya gambarnya itu malah di terakhir. Dan kita belum ada gambaran itu, sudah disebutkan rukunnya ini. Nah, kadang agak menyulitkan ya. Kalau belum pernah belajar, belum pernah tahu. Rukun doman ada 5. Yang pertama domin. Ya, paling tidak tahu rukunnya dulu ya. Ini untuk doman dain, harta, dan doman ain ya. Karena kalau doman menghadirkan badan, menanggung untuk menghadirkan badan itu rukunnya 4. Ya, rukunnya 4. Kalau yang 5 itu doman harta, misalnya menanggung utang atau menanggung mengembalikan barang. Ada 5. Yang pertama domin. Domin itu orang yang menanggung, yang berkonsekuensi, berkomitmen untuk menanggung. Kemudian madmunun lahu, yang punya hak. Yang punya hak itu berarti apa? Yang menghutangi, ya, punya piutang misalnya, yang punya hak. Namanya madmun lahu, pakai lam ya, lahu. Kemudian madmunun anhu, wawaman alai, yaitu orang punya yang berhutang, madin. Jadi dalam bahasa nanti di fikih itu orang yang berhutang namanya madinun. Madinun, dia ditaklik. Kalau yang menghutangi namanya dain. Ya. Nah, ini dihafal saja. Karena kalau nggak dihafal bisa ketukar-tukar memang. Terkadang ini yang menghutang itu madin atau yang dain. Ya. Yang berhutang yang kena ala berhutang itu namanya madin. Orang yang menghutangi, yang punya piutang namanya dain. Lumin itu yang menanggung, madmun lahu yang punya piutang, ya, itu yang punya piutang yang menghutangi, madmun anhu yang berhutang atau madin, kemudian madmun itu hutangnya, ya, objek, wasigo dan sigo. Tapi kalau ihdor badan tadi hanya 4, tidak ada
madmun anhu, karena madmun dan madmun anhu itu satu orang, yaitu orang tadi yang ditanggung untuk dihadirkan tadi, sehingga jadinya 4. Jadi antara madmun dan madmun anhu itu satu, personnya satu, yaitu orang yang mau dihadirkan di pengadilan misalnya. Surutu al-domin, syarat domin yang menanggung, an yakuna fihi ahaliyatut tabaruk, dia punya kelayakan untuk berakat sosial, sehingga enggak sah domin dari anak kecil, orang gila, mahjur safah, meskipun dengan izin wali. Anak kecil jadi domin enggak sah. So, dia menanggung hutang orang lain, saya tanggung hutangnya si fulan. Ini kalau anak kecil enggak sah. Dia enggak punya kelayakan tabaruk. Jadi harus apa? Balik, berakal, merdeka, rosid, ya, tidak dipaksa. Kemudian an yakuna mukhtaron, tidak dipaksa, ditulis sendiri. Maka kalau dipaksa enggak sah. Wa an ya'zana lahu al-madmunu au waliyuhu. Domain ini domain yang menanggung. An ya'zana lahu al-madmun au waliyuhu fi domani al-badan. Ini untuk kafalah, yang untuk doman badan ya. Kafil. Jadi kalau untuk kafalah, kafil menghadirkan badan, itu harus diizinkan al-madmun ya. Al-madmun itu orang tadi kan, orang yang mau dihadirkan di sidang misalnya. Dia berarti harus memberi izin pada domain kafil istilahnya di situ. Kan si kafil itu mengatakan saya jamin si fulan yang akan disidang itu untuk dihadirkan di sidang. Ya, si fulan ini makfulnya harus memberikan izin pada siapa? Harus ada izin yang diberikan pada domin. Ya enaknya memang disebutkan surahnya dulu ya, karena kalau ini menjelaskan seperti ini, kemudian surahnya aja belum tergambarkan, sepertinya kok kesulitan. Nanti kita ulangi lagi. Kemudian wa an yakuna qadiran 'ala intizai al-ain fi dhamani radhiya. Khusus untuk doman menjamin mengambilkan barang, dia harus bisa punya kemampuan untuk mengambil barang tersebut. Misalnya tadi kan barangnya Zaid dirampas si fulan. Kemudian Amar berkata pada Zaid, saya jamin untuk mengembalikan barangmu yang dirampas pada fulan. Nah, yang menjamin ini dominnya ini si siapa Amar harus punya kemampuan untuk merebut, mengambil dari si fulan. Kalau dia lemah, nggak punya kemampuan ya tidak bisa. Dia orang lemah, nggak punya kemampuan, ya ini nggak bisa, nggak terpenuhi syarat. Au ya'zana lahu al-madmunu anhu, atau madmun anhu tadi siapa? Si Madin ya. Itu memberi izin kepada si domin. Bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin kita ulangi nyebut menjelaskan surahnya dulu biar lebih memahamkan.
Apakah setiap persengketaan harus diselesaikan melalui proses suluh setelah iqrar dari pihak yang dituduh? Tidak disebutkan hukumnya. Jadi tadi kan hanya tujuannya untuk sebenarnya untuk memutus persengketaan saja. Artinya di situ sebenarnya sudah jelas haknya masing-masing. Apakah jika asalnya klaimnya benar, berarti Zaid mengklaim benar itu rumahnya dan penuduh tidak ikhlas. Penuduhnya Zaid ya, tidak ikhlas untuk memberikan sebagian. Tapi tetap diberi dengan alasan agar gak hilang semuanya. Kalau suluh ini kan sebenarnya sudah nggak hilang haknya. Karena ketika sudah ada ikrar, maka si penuduh itu sudah mendapatkan semua haknya. Karena dia sudah ada ikrar kan. Si tertuduh tadi, si Amr yang menempati rumah kan sudah mengakui. Sudah mengakui, baru dia melakukan suluh. Jika ikrarnya dusta, apa konsekuensinya? Berarti ikrarnya dusta itu berarti itu rumahnya Amr, kemudian Amr mengatakan, iya itu rumahnya Zaid gitu ya. Jadi mengikhlaskan, memberikan pada Allah Ta'ala alam kalau konsekuensinya. Tidak disebutkan harus ada keputusan hakim. Karena tadi sengketanya tadi, husumah tidak mesti di hadapan hakim. Jadi yang tidak boleh dihawalah yaitu di Roksul Mal akad salam karena alasannya tidak takobut. Karena sudah dipindahkan ke orang lain, jadi enggak secara hakiki tidak takobut. Hutang muhal alaih atas mukil harus sudah jatuh tempo juga, harus sama-sama sudah jatuh tempo. Kalau muhal alaih susah bayar, apa boleh muhtal nagih ke muhil? Sudah dijelaskan tadi, tidak boleh. Ketika akad hawalah sudah selesai, maka sudah terbebas tanggungan muhil pada muhtal, sudah nggak ada urusan. Makanya tadi ketika akad hawalah disyaratkan ridho dari si muhtal. Kalau dia sudah ridho, kemudian qabul, maka harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ada orang lagi yang berutang kepada Bakar, lalu dipindahkan lagi ke orang tersebut, Allah Ta'ala alam, ini berarti bersambung ya. Kemudian Bakar berkata, kemudian Bakar menjadi muhil, dipindahkan lagi. Nanti si Zaidnya yang nggak selesai. Allah Ta'ala alam, belum tahu saya. Awalah kalau diterapkan di dalam bank syariah, bisakah? Kita punya rekening di bank syariah. Terus kita beli kitab di toko kitab. Kita nggak punya uang cash, lalu kita pakai kartu ATM kita. Dengan anggapan akad antara kita dengan bank syariah adalah akad qard.
Jadi kita punya rekening nabung di bank syariah, terus kita beli kitab di toko kitab. Kita nggak punya uang cash, kemudian kita pakai ATM transfer berarti kan? Transfer ke penjual toko, penjual kitab. Kalau itu kita yang transfer sendiri ya. Dengan akad qard berarti kita minjemin bank maksudnya. Allahu alam. Berarti untuk amannya muhtal harus tahu keadaan muhal alaih. Iya, memang harus dia mencari tahu. Cari tahu kondisi muhal alaih bagaimana. Doman. Syarat doman ketiga dan keempat. Domin maksudnya ya. Sawah ini aja nanti sore mungkin. Sekalian kita lihat gambarannya dulu biar ada gambaran. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.